Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denti Pianti. Di bab baru ini kita akan mengenal Debian dan Ubuntu Server Administration. Materinya tentang pengenalan virtual mesin. Di pengenalan virtual mesin ini kita akan belajar apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, download dan install VMware. Lanjut, di sini tersedia arsitektur tanpa virtual mesin dan arsitektur dengan virtual mesin. Nah, di sini tersedia arsitektur tanpa virtual mesin dan arsitektur dengan virtual mesin. Nah, kalau arsitektur tanpa virtual mesin ini terdiri dari hardware dan storage, campuri, memory network, dan lain-lain. Lalu di atasnya ada OS. Nah, kalau saya menggunakan sistem Windows, saya ini sudah menginstal beberapa aplikasi. Itu yang disebut arsitektur tanpa virtual mesin. Di sebelah sini ada arsitektur dengan virtual mesin. Tidak jauh berbeda dengan arsitektur tanpa virtual mesin. Di sini terdiri dari hardware, storage, compute, memory, network, dan lain-lain. Lalu di atasnya ada operating system atau OS. Nah, di sini ada yang namanya hypervisor. Dengan kita menginstal hypervisor, kita bisa membuat yang namanya virtual machine. Nah, apa itu hypervisor? Hypervisor ini adalah perangkat lunak software yang memungkinkan satu komputer fisik, server, ataupun laptop menjalankan beberapa sistem operasi atau virtual machine secara bersamaan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hypervisor ini adalah seorang manajer apartemen yang membagi satu gedung besar. Satu gedung besar ini kita bisa anggap sebagai satu komputer fisik. Misal, laptop kita menjadi beberapa unit apartemen terpisah. Nah, unit apartemen terpisah ini kita bisa bayangkan sebagai virtual machine. Seperti itu. Jadi, kalau kita sudah menginstal yang namanya hypervisor, kita bisa membuat yang namanya virtual machine. Kita bisa membuat beberapa virtual machine tergantung dari banyaknya storage yang kita punya. Storage laptop yang kita punya, misal kalau storage laptop kita itu 512 GB, nah itu memungkinkan kita bisa membuat lebih dari satu virtual machine, seperti itu. Di virtual machine ini tidak jauh berbeda dengan arsitektur tanpa virtual machine, yaitu terdiri dari hardware, operating system, OS, lalu ada aplikasi seperti itu. Nah, lanjut. Hypervisor ini juga memiliki dua tipe, yaitu ada tipe bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Kita akan bahas tentang tipe hypervisor yaitu bare metal arsitektur. Ada hardware, lalu ada hypervisor, sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah menginstal yang namanya hypervisor, kita bisa membuat beberapa virtual machine. Untuk tipe 1 hypervisor, metal arsitektur, hypervisor yang biasa digunakan ada VMware dan ESX1. Lalu ada Promox. Nah, VMware ESX1 ini berbayar, sedangkan kalau Promox itu gratis. Tapi untuk penggunaan kantor ataupun pekerjaan kantor itu lebih disarankan untuk menggunakan VMware, karena lebih banyak fiturnya dibandingkan dengan Promox. Oke, kita ke tipe 2 hypervisor yaitu ada hosted arsitektur. Terdiri dari hardware, lalu di atasnya ada lagi host OS. Kalau di host OS arsitektur ini, hardware-nya sudah tersedia host OS. Baru setelah host OS kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Lalu tersedia virtual machine. Jika kita sudah menginstal yang namanya hypervisor, kita bisa membuat virtual machine. Untuk tipe 2 hypervisor hosted arsitektur, hypervisor yang bisa digunakan yaitu VMware dan VirtualBox. VMware itu berbayar, tapi kalau VirtualBox itu gratis. Untuk belajar ataupun untuk mencoba membuat virtual machine, itu disarankan menggunakan hypervisor yang VirtualBox. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut mencoba mendownload dan menginstal hypervisor.
yaitu Hypervisor, VMware, dan VirtualBox. Dan kita akan mencoba menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Saja kita masuk di web atau kita bisa menggunakan Microsoft Edge. Di sini kita ketikkan di pencarian yaitu download VirtualBox. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini tersedia untuk macOS, lalu Linux, Solaris, dan Solaris IP Host. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload yang Windows Host. Ini tergantung dengan perangkat yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload yang Windows Host. Kita pencet Windows Host. Lalu di sini kita menunggu sampai ke download. Dalam file download, terus kita pilih yang VirtualBox yang sudah kita download tadi. Lalu di sini kita pilih yang yes. Lalu next. Terus ininya kita I accept aja. Lalu next. Next lagi. Yes. Yes. Next. Install. Di sini menunggu instalannya selesai. Lalu finish. Kalau sudah terdownload dan terinstall, kalian langsung saja masuk ke dalam aplikasinya dan ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Saja VMware download. Enter. Lalu pilih yang version and workstation. Lalu pilih yang download now.